Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini rekaman kuliah kita yang keempat, ya, teman-teman ya. Section 1 kita udah lengkap, ya. Section 2 juga lengkap. Teman-teman jangan lupa ya tugasnya diperhatikan. Kemudian section 3 sudah lengkap, ya. Section 4 saya belum masih ngutang ya. Section 5 kemarin udah lengkap sama section 6. Nanti next saya akan buatkan segera yang section 6-nya. Oke, teman-teman, section 6 ini materinya masih ini ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah ngerjain kuis atau udah ngerjain tugas gitu ya. Tugasnya belum ada, kuisnya juga belum ada. Jadi teman-teman nanti tolong dikerjakan lagi nanti dengan materi yang update, teman-teman ya. Oke, di pertemuan 4 itu kita bicara tentang implementasi sistem ya, teman-teman ya. Oke, ini ya teman-teman ya oke, ini beberapa poin penting mengenai implementasi sistem ya. Yang pertama diperlukannya uji coba pada komponen yang digunakan, kemudian diperlukan pengujian sistem sebelumnya untuk menguji dan membandingkan, kemudian membuat ulang sistem yang akan diuji sampai sistem bisa running well, running sebagaimana mestinya. Kemudian sistem yang sudah digunakan harusnya sudah melewati fase pengujian atau testing. Jadi memang benar-benar ready to life. Kemudian ada 4 definisi dari pengujian sistem. Yang pertama itu melakukan proses evaluasi terhadap sistem yang udah ada. Apakah sistem udah sesuai yang diharapkan oleh user gitu ya. Dilihat satu persatu. Biasanya kalau Anda melakukan BAST gitu ya, berita acara serah terima pekerjaan gitu, serah terima gitu ya, itu dicek tuh function-functionnya satu persatu, apakah ada function yang terlewatkan ataukah ada function yang tidak sesuai kondisi yang diharapkan. Nah, itu biasanya akan jadi apa, kalau ada yang memang di luar kondisi yang diharapkan, berarti akan jadi PR lagi tuh gitu ya. Biasanya ada notes-nya itu. Kalau memang itu apa tingkatannya major, maka diperlukan diperlukan perbaikan segera gitu ya. Kemudian yang kedua, menilai, mengevaluasi terhadap output atau hasil pengujian sistem. Yang ketiga, menguji terhadap input, pengolahan, proses atau output sistem. Jadi diuji tuh inputnya diuji, prosesnya diuji, kemudian outputnya juga diuji gitu ya. Tiap tahapannya diuji. Apakah sesuai kondisi yang memang kondisi yang memang diharapkan atau enggak ya. Atau sesuai kesepakatan di awal gimana ya. Karena kalau kita bicara tentang diharapkan, boleh jadi requirement dari user tuh berubah gitu ya di pertengahan jalan. Kalau dia berubah di pertengahan jalan, ya mau nggak mau ya, kalau memang bisa di cover gitu ya dan nggak ada masalah, ya eh, bisa dilakukan gitu ya perubahannya. Tapi kalau misalkan eh, perubahannya itu bisa menyebabkan overcost gitu ya, bisa menyebabkan delay yang cukup lama, atau misalkan bisa menyebabkan ngerombak lagi sistem dari awal. Nah, itu berarti baiknya di cover untuk project berikutnya. Jadi project ini selesai dulu, next project baru improvement gitu ya. Yang keempat, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap komponen sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan serta mutu atau kualitas dari hasil pengujian sistem. Oke, ini aplikasi dari sistem informasi yang udah melewati uji kelayakan, udah lewati testing, maka akan ada peningkatan ya dari sisi apa? Dari sisi performance ya. Kinerja pada aplikasi sistem. Pastinya sistem yang sesuai dengan requirement
harusnya hasilnya akan sesuai yang dicita-citakan gitu ya. Kecuali ada kesalahan dalam pembuatan requirement. Kalau ada kesalahan dalam pembuatan requirement ya otomatis boleh jadi, bukan nggak mungkin akan di luar bisnis proses gitu ya teman-teman. Atau boleh jadi nanti nggak support terhadap bisnis proses. Nah itu yang akan jadi problem. Yang kedua adalah information, nilai informasi yang sangat bermutu. Yang ketiga economic, nilai mutu produksi. Yang ketiga kontrol, mengendalikan sistem. Yang keempat services, ya, pelayanan terhadap sistem. Nah, tujuan pengujian sistem adalah menemukan kesalahan ya pada sistem yang sedang diuji, pada sistem yang akan di-deliver ya ke pelanggan, atau pada sistem yang akan di-running gitu ya. Jadi saat dia running gitu ya, diusahakan tidak ada kesalahan yang berakibat fatal ya bagi operasional dari perusahaan. Seperti itu. Kalau dia berakibat fatal bagi operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan, gitu, baiknya ditunda dulu untuk implementasinya, untuk dijalankan ya. Jadi dibenerin dulu teman-teman. Jadi memang seperti itu. Oke, oleh karena itu dibutuhkan nih pengetesan di sisi input, output, proses ya, kemudian database-nya, teknologinya, kemudian untuk apa? Untuk memastikan bahwa sistem sudah available dan bisa berjalan secara sempurna. Nah, ini konsep pengujian sistem, di antaranya ada pertama menguji pada sistem informasinya, kemudian menguji terhadap komponen-komponen sistemnya, kemudian menguji pada output yang dihasilkan ke user. Outputnya itu bisa macam-macam, bisa laporan data, gitu, bisa bisa action ya, macam-macam tergantung dari sistem informasinya. Di sini dicontohkan laporan data kepada user. Kemudian yang keempat menguji pada tahapan analisa. Yang kelima pada rancangan. Kemudian yang keenam keunggulan dan kelemahan software dan hardware yang telah digunakan. Jadi begitu begitu jadi itu di trial gitu ya, dicari nih dengan apakah sudah sesuai requirement gitu ya. Begitu jalan sesuai requirement di testing gitu ya, ada problem atau enggak. Boleh jadi udah sesuai requirement, begitu di testing, di running, ternyata ada problem, ada issue ya. Bisa dari softwarenya atau dari hardwarenya. Boleh jadi waktu perencanaan itu, waktu perancangan itu ada langkah-langkah yang dilupakan gitu ya. Nah itu bisa jadi pengembangan berikutnya dari software tersebut. Yang berikutnya yang ketujuh ya, menguji pada kasus yang sedang dibahas gitu ya. Nah, ini konsep pengujian sistem gambarnya ya. Yang function modul dan modul combination itu ini masuk ke dalam unit testnya. Kemudian di sini ada integration testnya ya. Yang di atasnya adalah tes sistemnya. Jadi kayak Anda mengembangkan sistem informasi biasanya dibangun per unit-unit gitu ya. Kalau misalkan bisnis proses besar gitu ya, biasanya satu tim itu ngerjain satu function gitu. Lo ngerjain apanya, ngerjain apanya gitu. Nanti begitu sudah jadi function-functionnya gitu, baru di combination, baru diintegrasikan, di testing, diintegrasikan, dilihat respon dari sistem seperti apa, outputnya gimana, inputnya gimana gitu, keluarannya seperti apa gitu ya. Baru nanti kalau memang dari sisi integration testnya itu udah nggak ada masalah, baru dilakukan tes sistem secara holistik, gitu ya, secara keseluruhan. Nah ini saya rasa Anda udah familiar ya metode siklus pengembangan perangkat lunak ya, mulai dari analisis, kita melakukan analisis, mengidentifikasi kebutuhan gitu ya. Kalau Anda membuat sistem informasi, makanya saya selalu tekankan ya pada mahasiswa-mahasiswa S1 gitu ya, yang mengajukan skripsi ke saya atau saat saya menguji sidang akhir gitu,
saya selalu mulai dari analisis gitu ya. Benar nggak sih sistem informasi ini adalah solusi atas permasalahan gitu ya. Yang pertama harus di-define itu adalah sebelum Anda membuat sistem informasi, yang pertama harus di-define adalah problem, ada permasalahan atau kebutuhan gitu ya. Ada permasalahan misalkan kayak misalkan pembayaran iuran, pembayaran SPP kampus gitu ya. Tiap semester mengalami antrian yang panjang atau pembayaran SPP di kampus ya sering sering terjadi miss apa pencatatan gitu ya. Anda udah bayar ternyata catatnya masih belum bayar gitu ya. Atau pembayaran secara manual gitu sehingga terjadi antrian yang panjang gitu ya. Nah, itu jadi problem problem bagi bagi unit bisnis gitu, bagi bisnis itu sendiri. Kalau memang ada problem seperti itu, maka layak sebuah sistem informasi dibuat. Ataukah nanti ada potensi bisnis yang bisa didapatkan gitu ya dari pembuatan sistem informasi tersebut. Jadi begitu dibuat ada kebutuhan nih, ada kebutuhan bisnis gitu ya. Ada potensi bisnis yang bisa di-grab. Contohnya apa? Contohnya kayak apa? Aplikasi ojek online gitu kan ya. Ada kebutuhan masyarakat yang mau beraktivitas hari per harinya gitu, day to day-nya. Mereka butuh aktivitas yang moving yang cepat gitu. Dia kalau harus nunggu angkutan umum itu sangat membuang waktu dan kalau dia harus ke tempat naik angkutan umum, ya dia perlu jalan jauh gitu, nggak simpel gitu. Maka ada potensi bisnis di sana, maka dibutuhkanlah sistem informasi di sana. Oke, nah itu jadi setiap kita membuat sistem informasi harus ada dua alasan nih ya. Kita harus mengidentifikasi yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah kebutuhan. Nanti dari permasalahan dan kebutuhan yang sudah kita analisis, baru kita melakukan desain. Desain ini, sistem informasi ini mau kayak gimana sih? Kayak tadi ini ya, sistem informasi ini untuk dipakai oleh orang yang mau melakukan aktivitas day to day-nya gitu ya. Dia butuh alat transportasi umum, maka desainnya itu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Atau sistem informasi ini dibuat untuk apa? Untuk pembayaran SPP ya di kampus karena sering terjadi kesalahan pencatatan. Itu desain itu disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan gitu ya. Jadi enak kalau kita berangkat dari permasalahan dan kebutuhan, begitu kita mendesain udah kelihatan gitu ya. Outputnya kayak gimana gitu ya. Ketimbang Anda nggak berangkat dari permasalahan dan kebutuhan, nanti begitu Anda desain bingung nih. Apa nih mau dibuat gitu ya. Terus apa, Anda buat pembayaran sistem informasi pencatatan pembayaran SPP gitu ya, karena memang Anda nggak tahu nggak melakukan analisis permasalahan dan kebutuhan, maka Anda masukin nih macam-macam fitur di sana ya, dan fitur-fitur yang nggak penting Anda masukin ke sana gitu. Akibatnya apa fitur-fitur yang nggak penting masuk ke sana? Akibatnya adalah cost akan meningkat. Waktu desain, waktu apa, waktu membuat aplikasi tersebut akan semakin panjang gitu. Nah itu nggak efektif gitu. Begitu jadi diimplementasi ternyata sistem kalau nggak dipakai karena nggak jawab permasalahan dan kebutuhan. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian implementasi ya. Implementasi begitu didesain maka baru dilakukan coding. Coding di program, pemrograman, tes, debug dan segala macam. Udah jadi testing baru perawatan ya, modifikasi dan peningkatan. Begitu diimplementasi, jalan running, bisa menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan gitu ya.
maka dilihat lagi nih apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. Eh, Kayak tadi misalkan sistem informasi untuk apa, pencatatan pembayaran kuliah gitu ya. Eh, itu available untuk mahasiswanya 2.000 mahasiswa misalkan. Nah, dengan sering meningkatnya jumlah mahasiswa ya bisa jadi 5 kali lipatnya jadi 10.000 gitu ya. Maka fungsi dari sistem informasi itu juga perlu ditingkatkan gitu ya. Tadinya dia misalkan bisa melayani 1.000 transaksi di waktu yang bersamaan, maka berikutnya harus lebih tinggi lagi ya. Jangan sampai lebih dari 1.000 mahasiswa banyak, begitu dia transaksi di waktu yang bersamaan, sistemnya hang gitu ya, sistemnya nggak running. Nah ini metode testing ya dulu ya, dulu itu desain, dia buat tes. Kalau sekarang enggak gitu, dia analisis, dia desain, implementasi, perawatan gitu ya. Nah ini manfaat pengujian sistem. Jadi kegagalan pada sistem nggak hanya pada bagian-bagian tertentu aja ya, melainkan pada keseluruhan sistem yang nggak bisa digunakan dengan baik oleh yang diharapkan oleh user ya. Kegagalan itu bisa apa aja gitu ya. Saat pengujian tersebut ada komponen kurang atau error gitu ya. Maka sistemnya nggak bisa berjalan secara sempurna atau nggak bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian kegagalan pada sistem biasanya karena kesalahan dalam perancangan, gitu ya, bisa jadi kesalahan dalam perancangan eh, atau memang kurangnya komunikasi ya. Biasanya tadi kayak saya tadi bilang ya, sistemnya bus prosesnya besar gitu, gede, begitu dia buat itu dipecah-pecah lagi per beberapa tim gitu ya. Nanti begitu begitu disatukan gitu ya, ternyata ada yang nggak match gitu. Kenapa? Boleh jadi antara tim yang satu dengan tim yang lainnya komunikasinya nggak baik gitu ya. Jadi begitu dia diintegrasikan akan banyak permasalahan. Ini kegagalan sistem. Dan dengan adanya proses pengujian dengan tahapan yang ada pada sistem akan memberikan dampak yang bermanfaat. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan, di mana resiko dalam tingkatannya dapat dipahami oleh sistem. Jadi begitu kita testing kita bisa tahu nih kemampuan sistemnya kayak gimana. Gitu ya. Jadi bisa kita ukur. Gitu. Nanti ada campur tangan manusianya bisa jadi itu dilihat nih kemampuan sistemnya. Kalau memang sudah mendekati overload, nah ini langkah apa yang harus dilakukan. Nah, itu ya. Yang kedua, penyediaan informasi di mana dapat mengantisipasi kesalahan atau error dan poin. Penyedia dalam mendeteksi kesalahan dari awal, user dapat dengan mudah untuk mengevaluasi pada sistem apabila sistem itu mengalami kerusakan. Kemudian mudah mengambil keputusan pada sistem yang error karena udah adanya laporan ya tadi saya bilang. Ini kemampuan sistemnya bisa mampu bertahan untuk 1.000 transaksi dalam 1 second. Begitu ada lonjakan transaksi, misalkan 1.500, maka apa yang harus dilakukan? Jadi troubleshoot-nya akan lebih cepat, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak fundamental, setiap sumber dibuat, ya, software harus tes untuk fix error, gitu, sebelum diberikan kepada customer. Teknik pengujian fundamental mencakup 2 hal ya, ada menguji internal program logik, yang kedua menguji kebutuhan sistem. Teknik pengujian fundamental perangkat lunak pada awalnya mengerjakan semua tes, akan tetapi perkembangan proses tes yang terlibat teknik pengujian fundamental dalam perangkat lunak untuk menemukan banyak kesalahan, pengujian harus dilakukan secara sistematis. Test case dirancang dengan menggunakan pendekatan teknik pengujian perangkat lunak fundamental hasilnya diharapkan bisa direkam atau direcord, dicatat biasanya. Bisa ada apa? Ada table-nya. Function A, inputnya apa, prosesnya apa, ya. Kemudian outputnya apa, gitu ya. Sesuai apa enggak?
Kalau nggak sesuai berarti ada notifikasi. Notifikasinya apa? Inputnya nggak sesuai. Inputnya harus digest kayak gimana, outputnya kayak gimana gitu ya. Oke, berikutnya nih rencana pengujian. Pengujian software dapat dilaksanakan pada pihak user ya, maupun penggunanya langsung gitu. Sedangkan metode pengujian itu sendiri bisa dilakukan dengan black box. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Oke, ini requirement yang diuji nih kayak gini ya. Loginnya gimana, data mahasiswa, data pendaftaran, gitu ya, data pembayaran, segala macam. Nah, ini rencana pengujian, ini outputnya, sistem, input data. Oke, ini aktivitas pengujian ya teman-teman ya. Eh, Awalnya adalah perencanaan ya, di mana di dalamnya ada rencana dengan pendekatan umum, penentuan objektivitas pengujian, rencana umum yang lebih jelas, yang kedua akuisisi ya, akuisisi, desain pengujian, penerapan pengujian, yang ketiga adalah pengukuran, running pengujian, pengecekan terminasi, penilaian hasil. Nah, ini tingkatan pengujian, ada unit testing ya, pengujian penulisan source code dalam bagian terkecil per individu, kemudian sistem testing, kemudian ada acceptance testing ya, pengujian source code nih dibagi-bagi bisa per individu atau per function ya gitu ya. Kemudian sistem testing, proses pengujian untuk memastikan sistem sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga adalah acceptance, BST, pengujian bertujuan untuk mengetahui bahwa sistem telah sesuai spesifikasi dan sistem dapat diterima atau sebaliknya atau ditolak. Nah, ini praktek unit testing ya, tujuannya apa? Memastikan source code dalam modul sudah sesuai, pelaksananya programmer gitu ya. Bagian pengujiannya function bisa pakai black box ya. Source code-nya bisa pakai white box, kemudian ada batas-batasannya. Waktu selesainya jika programmer telah yakin nggak ada error. Kalau programmer udah tes, udah nggak ada error nih, udah sesuai requirement-nya gitu ya, ya udah selesai. Alat jangan pakai alat ya, biasanya langsung diuji. Data bisa ada data, bisa nggak ada. Eh, Datanya bisa bisa dummy juga, dimasukin dummy data ya. Dikasih load beban transaksi 1.000 gitu. Dikasih beban transaksi 2.000. Nah, tujuannya mempersiapkan modul dalam sistem sehingga dapat bekerja dengan baik, kemudian mempersiapkan acceptance test, pelaksananya bisa pimpin dalam tim atau tim testing. Bagian pengujiannya fungsi dan kebutuhan sistem, tampilan sistem. Waktu selesai jika kebutuhan sistem dalam sistem, kebutuhan penting dalam sistem telah sesuai kriteria, kemudian nggak ditemukan error yang memang bisa mengganggu operasional. Kemudian alatnya semustaka tes, misalnya apa? Runutan, runutan business proses, simulator, komparator, generator data testing, datanya. Oke, praktek acceptance testing tujuannya ini bagiannya ya. Oke, ini tester qualification ya. Kualifikasinya kalau Anda juga bisa jadi tester qualification. Kriteria umumnya punya analisa yang bagus, fokus, gitu ya. Memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, ada background quality control ya, quality analysis ya. Kemudian dia paham metodologi, bisa mengembangkan rencana testing ya, gampang sebenarnya. Kemudian membuat dan merawat lingkungan tes, standar tes, dokumentasi tes, misalnya dicatat atau direkam. Pengetahuan pendekatan pengujian ya, integration testing, stress atau volume testing tadi, kita kasih beban yang banyak gitu.
kemudian end-to-end testing, GUI testing ya, acceptance testing. Aduh, sorry. Acceptance testing, regression testing, functional testing ya. Kemudian pengetahuan mengenai sistem sesuai dengan apa sistem itu sendiri ya. Kalau memang software perbankan ya perbankan. Kalau manufacturer dan kemudian tergantung bisnisnya, tergantung kebutuhan dari sistem informasi. Yang pasti harus orang yang tepat ya, dia paham bisnis proses, dia ngerti tahapannya gitu. Kemudian yang kelima, pengetahuan dan alat bantu testing, bisa playback, ya, WinRunner, load testing, load runner, robot test, atau boot bisa juga. Pengetahuan pada lingkungan tes pengujian, lingkungan pengujian, bisa mainframe-nya, client servernya. Pengetahuan pada aplikasi, bisa paham database, dokumentasi, pemrograman, C++, Visual Basic, Java, atau yang lainnya. Oke, itu aja materi untuk pertemuan keempat ya teman-teman. Jangan lupa nanti Anda kerjakan kuis dan tugasnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.